Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Markas Guild Kegelapan dibangun dengan batu. Meski terlihat sangat megah, di kota Blackrock ini tidak terlalu mencolok mata. Longsa dan Guisa kembali ke markas Dark Guild. Longsa, apakah kami dan keluarga suci ditipu oleh Ye Han? Ye Zong masih hidup, yang menyebabkan Shen Hong dan keluarga suci diusir. Itu adalah gerakan mata-mata yang bagus. Guisa berkata dengan marah, jika saya tahu lebih awal, saya akan membunuh anak itu. Sekarang setelah anak itu melarikan diri, ini membuatku meledak dengan amarah. Longsa menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Han tidak berbohong. Dia seharusnya memang meracuni Ye Zong, hanya saja tidak ada yang mengira dia masih hidup. Dia mungkin diselamatkan oleh seseorang. Longsa mengingat pemuda di tengah arai 10.000 binatang iblis. Untuk dapat meletakkan susunan yang begitu kuat, tidak akan mengejutkan jika dia menyelamatkan Ye Zong. Alis Guisa berkedut dan bertanya, jika Ye Han benar-benar mengkhianati kota Glory, dan jika dia membocorkan informasi tentang kota Glory ke keluarga lain di kota Blackrock, bukankah itu berarti harus dihukum oleh Raja Iblis? Raja Iblis masih di tempat terpencil, kita tidak bisa mengganggunya. Kami hanya bisa mengambil langkah ini pada satu waktu dan melihat situasinya. Longsa berkata dengan sungguh-sungguh. Kota Glory adalah daging yang gemuk, bahkan jika Guild Kegelapan tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Longsa, kami mendapat kabar bahwa Ye Han telah bergabung dengan keluarga Wu Gui. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Guisa bertanya, menatap Longsa. Longsa mengerutkan alisnya dan berkata, sejak Ye Han bergabung dengan keluarga Wu Gui, dia pasti akan memberitahu mereka tentang jalan rahasia. Meskipun keluarga Wu Gui memiliki 3 ahli peringkat demigod, ketiga leluhur besar itu mungkin tidak akan mengambil tindakan sendiri. Ditambah fakta bahwa kota Glory tidak begitu mudah untuk dihadapi, seperti yang kita bayangkan. Arai 10.000 binatang iblis itu akan menyulitkan keluarga Wu Gui untuk memakan kota Glory. Kami hanya bisa diam-diam menonton di sela-sela. Mendengar kata-katanya, mata Guisa berbinar. Belalang mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya satu. Ini memang ide yang bagus. Kita bisa mengirim orang untuk mengawasi pergerakan keluarga Wu Gui. Kami harus menggunakan waktu dan pergi ke kultivasi pengasingan untuk pulih dari cedera kami. Longsa berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kota Glory benar-benar dihancurkan oleh keluarga Wu Gui, maka itu akan sangat sia-sia. Aku akan membuat pengaturan, segera. Guisa mengangguk dengan matanya memancarkan sinar cahaya yang dingin. Setelah Raja Iblis keluar dari pelatihan terpencilnya, apa yang bisa dipertimbangkan keluarga Wu Gui? Bahkan 3 nenek moyang peringkat demigod mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Raja Iblis. Pakar peringkat demigod, mereka hanya memiliki budidaya peringkat legenda puncak, kecuali bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan hukum sampai tingkat tertentu, membuat mereka hanya selangkah lagi dari dewa spiritual. Begitu mereka memegang kekuatan hukum sepenuhnya, hanya dengan begitu mereka akan mencapai tingkat dewa spiritual. Ada banyak ahli peringkat demigod di alam neter, namun, selama dewa spiritual di atas belum terbunuh dan kehilangan kendali atas hukum, maka para ahli peringkat demigod ini tidak akan bisa menguasai hukum dan menjadi dewa spiritual. Oleh karena itu, kemungkinan menjadi dewa spiritual sangat jarang. Blackrock City memancarkan aura dingin di mana-mana. Di alam neter ini, hukum neter ada di mana-mana. Aura dingin bahkan melampaui hukum kegelapan sampai tingkat tertentu. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah waktu yang lama, kekuatan Master of the Nether Realm akan mencapai tingkat yang mengejutkan. Saat saya masuk ke sini, saya bisa merasakan aura Law of Nether. Saya tidak pernah berpikir bahwa seluruh Nether Realm akan menjadi domainnya. Yuyan mengirimkan suaranya ke Nili dari lengan bajunya. Jumlah ahli di alam Nether ini terlalu banyak, saat mereka memasuki kota Blackrock, Yuyan tidak bisa lagi menunjukkan dirinya. Seluruh Nether Realm adalah domain Master of the Nether Realm. Nili merenungkan, di level berapakah kekuatan Master of the Nether Realm ini di peringkat Heavenly Fate? Di jalan-jalan kota Blackrock, Nili mengenakan jubah hitam saat ia diam-diam berjalan menyusuri jalan sambil melihat sekeliling.
Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada alam seperti itu yang akan memiliki semua jenis ras yang terlihat berbeda satu sama lain, berjalan-jalan. Ada troglodite, dark elf, golem, dan manusia berekor yang benar-benar menjalani kehidupan yang mirip dengan manusia. Mereka meneriakkan segala macam slogan, jual beli segala macam barang, membuat Blackrock City ramai dengan aktivitas. Saat dia berjalan, dia mendengar beberapa golem berbicara di bar. Para golem itu menggigiti batu kristal seolah-olah mereka sedang menggigit kacang kedelai. Fragmen berterbangan saat mereka berbicara dengan suara serak, mereka sebenarnya berbicara dalam bahasa manusia. Anda telah mendengar, klan Blood Demon dan keluarga Jadeseel bertengkar sengit dan keluarga Jadeseel menderita korban yang mengerikan. Apa yang mereka perebutkan? Jika semua orang memperlakukan satu sama lain dengan damai, dunia akan jauh lebih indah. Salah satu golem perempuan memiliki suara genit yang aneh. Suara ini menyebabkan Nili merinding. Dia lebih suka mendengar suara para golem laki-laki. Meskipun agak serak, itu masih bisa diterima. Dikatakan bahwa ketika para ahli dari dua keluarga memasuki tingkat pertama tanah kematian 9 lapis, mereka menemukan peta harta karun dan memperebutkannya. Peta harta karun tanah kematian 9 lapis. Tidak heran, baru saja memasuki tanah kematian 9 lapis adalah hukuman mati. Karena keluarga Jadeseel benar-benar berani memulai pertarungan dengan klan Blood Demon, mereka hanya mencari kematian. Klan manusia ini melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka datang ke Nether Realm kami setelah beberapa ribu tahun dan lupa siapa bosnya di sini. Siapa bosnya? Klan Setan Darah. Tentu saja tidak, itu klan Golem. Setelah mendengarkan obrolan para golem ini, hati Nili sedikit tergerak. Jadi di alam Nether ini, Guild Kegelapan bukanlah satu-satunya kekuatan manusia di sini, keluarga anjing laut giok ini juga salah satunya. Nili minum beberapa suap anggur di bar. Rasanya pedas-pedas dengan bau belerang yang membuatnya terlalu menjijikkan untuk diminum. Dia tidak bisa minum lebih banyak dan mengeluarkan sebotol anggur yang dia bawa dari luar dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Aku dengar baru-baru ini, keluarga Wugui baru saja merekrut anggota baru dan dikatakan bahwa dia adalah seorang ahli prasasti, yang mampu membuat pola prasasti utama. Kali ini, keluarga Wugui mendapat untung. Di seluruh alam Nether, hanya ada 6 ahli prasasti. Saya mendengar bahwa ketika pola prasasti utama diukir pada senjata, itu dapat meningkatkan kekuatan senjata beberapa kali lipat. Itu pasti, ahli prasasti sangat jarang. Satu-satunya ahli prasasti senior, Lord Yuye adalah eksistensi yang sebanding dengan kota. Beberapa golem sedang mengobrol. Seorang ahli prasasti utama. Alis Nili berkedut. Ahli prasasti macam apa yang dia anggap? Harus setidaknya tingkat senior, kan? Kekuatan di alam Nether ini sangat rumit, sepertinya ada banyak keberadaan yang kuat di sini. Terutama Master of the Nether Realm yang misterius. Namun, ahli prasasti tampaknya sangat populer di dunia ini. Sementara Nili menuangkan anggur lagi, 3 pria berjubah berjalan melewatinya saat mereka turun dari jalanan. Saat mereka melihat Nili, mereka tidak bisa membantu menatapnya. Pria terkemuka tampaknya telah memperhatikan sesuatu, karena matanya menyala dan dia memutuskan untuk berjalan di belakangnya. Adik laki-laki, sepertinya kamu bukan dari kota Blackrock. Salah satu pria duduk di samping Nili, sementara 2 lainnya diam-diam berdiri di sampingnya. Oh, bagaimana Anda menyadarinya? Nili menyapu pandangannya ke pihak lain, dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Kultivasinya kira-kira berada di sekitar peringkat Black Gold. Saya kurang lebih mengenal para ahli di Blackrock City. Karena adik laki-laki benar-benar berani berjalan sendirian di jalanan, kultivasi Anda seharusnya mencapai setidaknya peringkat emas, jika tidak, Anda akan terbunuh. Saya tidak memiliki kesan tentang pemuda berbakat muda seperti Anda, oleh karena itu, hanya dapat dijelaskan bahwa Anda tidak berasal dari tempat ini. Pemuda itu tersenyum dan berkata, saya dari keluarga anjing laut giok, nama saya Luo Jian. Saya bertanya-tanya, bagaimana saya bisa memanggil adik laki-laki? Nili, kata Nili, setelah merenung beberapa saat. Keluarga Jadeseel kami menyatukan para ahli klan manusia di Blackrock City.
Bahkan jika kita mati, kita ingin memperluas ruang bagi klan manusia kita untuk bertahan hidup, membiarkan keturunan kita melanjutkan. Karena adik laki-laki telah datang ke kota Blackrock saya ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan keluarga anjing laut Giok kami. Luo Jian menyampaikan undangan hangatnya kepada Nili. Oh, keluarga anjing laut Giok. Nili merenung, dia baru saja mendengar beberapa orang berbicara tentang keluarga anjing laut Giok sebelumnya. Tampaknya menjadi keluarga berukuran layak di kota Blackrock ini. Jari-jarinya dengan ringan mengetuk meja. Jika motif keluarga anjing laut Giok ini adalah untuk memperluas ruang hidup klan manusia, maka mereka mungkin memiliki kepentingan bersama dengan kota Glory. Setelah Nili merenung sejenak, dia berkata, tidak ada masalah bagiku untuk bergabung dengan keluarga Jadesel, namun, saya tidak ingin dibatasi dengan cara apapun. Anggota luar dari keluarga Jadesel saya tidak akan mengalami batasan apapun, hanya mereka yang bergabung sebagai anggota dalam yang akan berada di bawah batasan. Hidung Luo Jian tiba-tiba mengendus sedikit dan matanya melebar dengan tampilan berkilau. Dia memiliki ekspresi heran di wajahnya dan berkata, anggur yang harum. Mendengar kata-kata Luo Jian, Nili menuangkan cangkir dan meletakkannya di depannya. Luo Jian tidak sopan. Dia mengambil cangkir itu, dengan lugas menghabiskannya dalam satu tegukan dan tertawa, anggur yang luar biasa, saya belum pernah minum anggur yang begitu enak sebelumnya sejak saya masih muda. Dibandingkan dengan anggur di kota Blackrock, yang ada di kota Blackrock semuanya sampah. Ini hanyalah anggur berkualitas tinggi. Mendengar kata-kata Luo Jian, Nili tidak bisa menahan senyum. Yang diminum Luo Jian hanyalah anggur yang paling umum. Namun, dibandingkan dengan anggur di Blackrock City, anggur ini memang berkualitas tinggi. Jika seseorang membawa anggur dari kota Blackrock ke kota Glory, bahkan binatang buas pun tidak akan mau meminumnya. Kalau begitu aku akan bergabung sebagai anggota luar dari keluarga anjing laut Giok. Nili tersenyum, karena tidak ada batasan, tidak ada masalah. Dia bertanya-tanya seperti apa kekuatan keluarga anjing laut Giok itu. Menebak apa yang Nili pikirkan, Luo Jian dengan bangga tersenyum dan berkata, ada dua ahli puncak peringkat demigod di keluarga Jadesel saya, peringkat kami ketiga di antara kekuatan di kota Blackrock, namun wajah Luo Jian melintas dengan jejak depresi dan berkata, baru-baru ini, kami memiliki konflik dengan klan Blood Demon, oleh karena itu, masih ada sejumlah bahaya dalam bergabung dengan keluarga anjing laut Giok kami, yang harus saya ceritakan kepada Anda. Luo Jian adalah orang yang agak jujur. Kekuatan macam apa yang dimiliki klan Blood Demon ini? Tanya Nili. Klan Blood Demon adalah kekuatan terkuat di kota Blackrock ini, bahkan lebih kuat dari keluarga Wu Gui, karena mereka memiliki 5 ahli peringkat demigod di dalamnya. Mereka ingin merebut sisa peta yang diperoleh keluarga anjing laut Giok kami dari tanah kematian 9 lapis. Secara alami, kami tidak akan mengikuti perintah mereka dengan mudah. Peta sisa. Nili sedikit penasaran sekarang. Karena semua Blackrock City sudah tahu tentang masalah ini, tidak ada salahnya memberitahu adik laki-laki. Kami dan klan setan darah masing-masing telah memperoleh beberapa peta buas. Kita harus menggabungkannya bersama-sama untuk mendapatkan peta yang lengkap. Kami tidak tahu kemana arah peta harta karun, tetapi kami dapat yakin bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam peta harta karun itu. Luo Jian berkata, klan darah iblis telah memberi tahu bahwa mereka akan bertarung sampai salah satu dari kita tersisa, kecuali kita menyerahkan peta harta karun itu. Nili menganggukkan kepalanya, secara kasar memahami situasinya. Klan setan darah ini adalah kekuatan yang bisa menutupi seluruh langit, jika tidak, mereka tidak akan begitu sombong dan mengatakan kata-kata seperti itu. Haruskah dia direkrut ke dalam pertempuran? Dia merenungkan, bagaimanapun juga, keluarga anjing laut Giok adalah kekuatan manusia, yang layak untuk disatukan. Jika dia bisa menunjukkan kekuatan tertentu, dia mungkin bisa memenangkan keluarga anjing laut Giok. Bagi kota Glory, ini benar-benar bermanfaat dan tidak berbahaya. Aku ingin tahu, apa itu tanah kematian 9 lapis? Legenda mengatakan bahwa tanah kematian 9 lapis adalah tempat di mana tentara manusia dan tentara binatang iblis melawan di zaman kuno. Pertempuran berlangsung selama ribuan tahun, mengumpulkan mayat yang tak terhitung jumlahnya.
Racun dari mayat mengubah seluruh area menjadi tanah kematian. Namun, ada harta yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar sana. Karena area itu tidak terlalu jauh dari Nether Realm kita, sering kali ada ahli dari Nether Realm kita yang akan pergi ke area itu untuk mencari harta karun. Medan perang kuno. Nili memikirkan Yuyan, yang masih bersembunyi di balik lengan bajunya. Mungkin ini adalah tempat di mana ingatannya yang menyakitkan berada. Teman-temannya yang tak terhitung jumlahnya dari klan manusia meninggal dan percikan ilahinya hancur, membuatnya sendirian saat dia menderita bertahun-tahun yang lambat. Benar-benar memalukan bagiku untuk meminum anggurmu yang luar biasa. Jika anggur yang sangat baik ditempatkan di pelelangan, itu pasti akan bernilai cukup banyak uang. Luo Jian berkata dengan canggung, aku tidak punya barang bagus di sini, aku tahu, aku akan memberimu pedang prasasti utama ini. Ini bisa dianggap sebagai harta yang cukup layak, perlakukan itu sebagai hadiah terima kasihku. Nili tercengang saat melihat pedang ini dengan prasasti atribut api peringkat perak di atasnya. Bahan untuk pedang ini cukup bagus tapi ada tulisan peringkat silver yang terukir di atasnya. Setiap senjata yang dia miliki di dalam cincin interspatialnya jauh lebih kuat dari ini. Selanjutnya, pedang ini tampaknya sangat berharga di mata Luo Jian. Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memiliki senjataku, aku tidak membutuhkan pedang ini. Saudara Luo bisa menyimpannya. Mendengar kata-kata Nili, Luo Jian tertegun sejenak. Nili sudah memiliki senjata yang lebih baik. Harga pedang yang dia tunjukkan ini sangat mahal, namun Nili benar-benar menolaknya tanpa memikirkannya. Yang diukir di atasnya adalah pola prasasti utama. Tanya Nili sambil menunjuk pola prasasti pada pedang. Benar, untuk mengukir pola prasasti utama, kita harus mengundang seorang ahli prasasti utama untuk melakukannya. Setelah keinginan, itu akan membiarkan kekuatan senjata tumbuh beberapa kali lipat. Seorang prasasti utama tidak mudah diundang, keluarga anjing laut giok kami telah mengorbankan banyak uang untuk melakukannya. Luo Jian berkata dengan bangga. Nili mengerti apa yang terjadi. Ada kekurangan besar dari semua jenis bahan di alam Nether. Meskipun ada banyak harta di tanah kematian 9 lapis, sebagian besar dari itu seharusnya sudah hancur setelah jangka waktu yang lama. Mereka hanya bisa menempa senjata baru dengan memiliki lebih banyak bahan. Selain itu, ahli prasasti sangat langka di tempat ini. Nili dengan tenang berkata, aku juga bisa melakukan pola prasasti tingkat ini. Mendengar kata-kata Nili, mata Luo Jian berbinar dan bertanya, mungkinkah adik laki-laki itu juga seorang ahli prasasti? Sepertinya, dalam pandangan Nili, dia hanya bisa dianggap sebagai setengah ahli prasasti. Namun, itu lebih dari cukup untuk mengukir beberapa pola prasasti tingkat rendah, belum lagi dia sudah memahami hukum cahaya dan kegelapan. Dengan mereka, pola prasasti yang dia ukir akan lebih dahsyat. Mendengar jawaban Nili, ekspresi Luo Jian berubah menjadi kegembiraan yang panik dan berkata, baru-baru ini keluarga Wu Gui merekrut seorang ahli prasasti utama. Mungkinkah itu kamu adik laki-laki? Tidak, Nili menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki bersedia melakukan perjalanan denganku ke keluarga anjing laut giok. Luo Jian diundang dengan keramahan yang luar biasa. Jika dia mengekspos kemampuan inskripsionisnya, dia mungkin akan bisa mendapatkan pentingnya keluarga Jade Seal. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, Nili masih memiliki segala macam metode untuk melarikan diri, dia juga mendapat bantuan dari Dewi Yuyan. Bahkan dua ahli peringkat demigod di keluarga Jade Seal mungkin tidak akan bisa membuatnya tetap tinggal. Tentu, Nili dengan tenang menjawab, menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ayo pergi. Luo Jian berdiri, terlihat sangat bersemangat. Dia pria yang kasar oleh karena itu, dia memiliki semua ekspresi di wajahnya. Luo Jian adalah orang yang tidak merencanakan. Berurusan dengan seseorang seperti ini, Nili tidak bisa menahan perasaan lebih nyaman. Keduanya mengikuti jalan, berjalan jauh. Keluarga Jade Seal adalah benteng yang luas dengan keamanan yang ketat. Melihat benteng klan manusia, Nili tiba-tiba memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Melihat penjaga ketat itu, Nili merasa dekat. Lagi pula, tidak banyak manusia yang hidup di dunia ini. Mereka melewati gerbang yang luas dan memasuki aula utama,
di mana seorang pria parubaya berusia 40 tahun, mengenakan jubah abu-abu, duduk dengan ekspresi serius. Pipi tegas itu tampak seolah-olah terukir di wajahnya, tampak sangat serius dan tegas. Pria itu saat ini sedang memikirkan konflik dengan klan Blood Demon dan telah menyebabkan patriark ini mengerutkan kening karena khawatir. Menyadari seseorang telah masuk, dia membuka matanya. Matanya yang tajam menyapu pandangan pada Luo Jian dan Nili. Ayah, saya bertemu dengan seorang adik laki-laki di jalanan yang mengaku sebagai ahli prasasti. Luo Jian dengan bersemangat berkata kepada pria parubaya itu. Pria parubaya ini adalah ayah dari Luo Jian, Luo Xiao, patriark keluarga anjing laut giok. Nili tidak bisa membantu melemparkan dia beberapa lirikan. Mendengar kata-kata Luo Jian, Luo Xiao menatap Nili dengan heran dengan alisnya berkerut. Pada usia muda seperti itu, Nili tidak terlihat seperti master prasasti sama sekali. Namun, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat semua jenis pemuda jenius. Meskipun dia tidak percaya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan berkata, "Keponakan, silakan duduk." Saya bertanya-tanya, dari mana Anda berasal? Siapa gurumu? Mendengar kata-kata Luo Jian, Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini, mohon maafkan saya. Nili juga menatap pengontrol keluarga anjing laut giok ini. Meskipun sosok Luo Xiao sangat besar, gayanya sangat lembut dan tidak memberikan tekanan luar biasa kepada orang lain. Karena keponakan tidak mau menjawab, lupakan saja. Luo Xiao tersenyum dan berkata, keponakan adalah seorang prasasti utama. Kata Luo Xiao, menebak identitas Nili. Lagi pula, karena orang asing datang ke keluarga anjing laut giok mereka, dia harus waspada. Benar, saya memiliki sedikit pemahaman terhadap pola prasasti. Nili menjawab. Pada usia yang begitu muda, bahkan ketika menghadapi seorang patriark, dia tidak patuh atau sombong. Hal ini menyebabkan Luo Xiao memiliki kesan baru tentang Nili. Dia ingin melihat apakah Nili memang seorang ahli prasasti. Kami memandang ahli prasasti dengan sangat penting. Selama itu adalah ahli prasasti yang dikonfirmasi, mereka akan dapat menerima perawatan yang murah hati dari keluarga Jade Sel kami. Saya ingin tahu apakah keponakan bersedia menunjukkan sedikit keahlian Anda. Luo Xiao tersenyum. Tentu, Nili mengangguk. Dia sama sekali tidak tertarik dengan perawatannya. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk bekerja sama dengan keluarga Jade Sel. Secara alami, sebelum bekerja sama, dia harus menunjukkan nilai yang cukup di mata mereka. Puan, bawa alat yang digunakan untuk mengukir pola prasasti utama. Luo Xiao berkata, melihat ke arah para penjaga. Ya, jawab para penjaga, bergegas pergi. Beberapa penjaga jauh sedang berdiskusi dengan suara lembut. Mengklaim sebagai ahli prasasti di usia yang begitu muda, saya pikir dia penipu. Bagaimana mungkin ada ahli prasasti muda seperti itu? Saya juga merasa seperti itu. Ahli prasasti mana yang tidak menghabiskan puluhan tahun mempelajari prasasti? Bahkan jika dia mulai mempelajari pola prasasti dari dalam rahim, dia tidak akan bisa menjadi ahli prasasti utama, kan? Kamu juga tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Suara para penjaga sangat lembut dan mereka terus melirik ke arah Nili, merasa sangat ingin tahu tentang hasilnya. Jika Nili dipastikan penipu, dia pasti akan diusir dari keluarga Jade Sel. Segera, sebuah meja dipindahkan ke aula utama dengan semua jenis alat yang digunakan untuk mengukir pola prasasti utama dan ditempatkan di depan Nili. Pedang api merah-merah ditempatkan di depan Nili. Dia mengambil pedang dan diam-diam merasakan tubuh pedang. Dia mengambil alat ukiran, mencelupkannya ke dalam darah binatang iblis kecil dan mulai mengukir pada pedang api. Dengan hak, pisau ukiran pola prasasti seharusnya tidak bisa mengukir ke dalam tubuh pedang api, namun, setiap ukiran Nili akan meninggalkan pola di belakang yang secara bertahap tercetak pada pedang api. Setiap ukiran memancarkan kilau merah saat jejak kekuatan jiwa menyebar ke seluruh pola. Melihat adegan ini, mata Luo Xiao dan Luo Jian berbinar. Meskipun Nili hanya membuat beberapa ukiran, itu telah membuktikan bahwa Nili adalah seorang prasasti utama, tidak ada keraguan tentang itu.
Seorang ahli prasasti muda, seberapa luas pengetahuannya? Dia bahkan mungkin bisa menjadi ahli prasasti senior ketika dia tumbuh dewasa di masa depan. Melihat adegan ini, Luo Xiao sudah membuat keputusannya untuk merekrut Nili dengan segala cara, membuatnya menjadi anggota keluarga anjing laut giok. Di alam neter yang luas ini, manusia secara alami akan lebih dekat satu sama lain. Di antara kekuatan manusia di kota Blackrock, keluarga anjing laut giok, tanpa diragukan lagi, adalah yang terkuat. Dengan menambahkan penemuan Nili, keluarga Jadesel akan memiliki lebih banyak keuntungan sekarang. Nili terus mengukir pola ke pedang. Dalam pola, termasuk pemahaman Nili terhadap pola prasasti dan hukum. Secara alami, pola prasasti yang diukir di atasnya hanyalah peringkat perak, namun, kekuatannya tidak sebanding dengan pola prasasti peringkat perak biasa. Yu Yan, yang berada di dalam lengan bajunya, juga memperhatikan ekspresi dan tindakan Nili. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan niat Nili dan pemahamannya terhadap kekuatan hukum. Saat ini, Nili sudah dapat menggunakan semua jenis hukum dengan kemahiran. Kira-kira waktu minum teh kemudian, Nili dengan ringan menghela nafas dan berkata kepada Luo Xiao dan Luo Jian, "Selesai." Selesai. Luo Xiao sedikit terkejut. Seorang ahli prasasti biasa akan membutuhkan setidaknya setengah hari waktu untuk mengukir pola prasasti. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.